Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahma Putriani, NIM 2063103. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah, Lokal 1A, Semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Untuk itu, ada 4 poin yang akan saya jelaskan dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian Al-Jarh wa Ta'dil. Secara bahasa, kata jarh merupakan masdar atau jamak dari kata jaroha, yajrohu, jarhan, yang mana kata tersebut memiliki makna melukai atau menyakiti. Selanjutnya, pengertiannya secara istilah. Secara istilah, kata jarh berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau buruk hafalannya, yang mana hal tersebut menyebabkan gugur atau lemahnya riwayat yang disampaikan periwayat tersebut. Dan selanjutnya ada kata ta'dil. Kata ta'dil adalah masdar atau jamak dari kata ad-dala yu'addilu, ta'dilan, yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya ilmu Al-Jarh wa Ta'dil merupakan ilmu yang membahas tentang cacat atau luka pada para perawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayat mereka. Di poin yang kedua, yaitu ada sejarah perkembangan ilmu Jarh wa Ta'dil. Perkembangan ilmu Jarh wa Ta'dil berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan periwayatan hadis. Para ulama merasa punya kewajiban menerangkan keadaan yang sebenarnya dari para perawi hadis meskipun menyangkut hal yang internal atau pribadi perawi hadis tersebut. Tujuannya demi menjaga kemurnian hadis, karena pada saat itu terdapat perdebatan tentang kualitas perawi hadis sejak masa sahabat. Dapat dicontohkan dari kalangan tabi'in yang melakukan penelitian hadis dengan metode Al-Jarh wa Ta'dil, yaitu Sa'ad bin Al-Musayyab, Ibnu Sirin, dan As-Sa'bi. Pada masa itu masih sedikit perawi hadis yang dipandang jauh dari lemah dan cacat. Oleh karena itu, perawi itu sebagian berasal dari sahabat, sedangkan perawi lain berasal dari bukan sahabat. Para ulama menjelaskan beberapa perawi hadis hasan, hafalannya lemah dan kurang kuat atau riwayatnya itu tidak jelas, serta tidak terdapat dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Pada permulaan abad ke-11, baru terdapat banyak perawi yang lemah. Hal demikian terjadi karena periwayatan yang tidak teliti, misalnya mengirsalkan hadis dan merafakkan hadis yang sebenarnya mauquf, yang dilakukan oleh Ibnu Harun Abdani. Dan akhirnya setelah itu pada abad ke-3 Hijriah, ulama mulai menyusun kembali kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang di dalamnya terdapat nama perawi. Contoh, tokoh-tokoh yang terkenal antara lain yaitu Yahya bin Ma'in dan Al-Bukhari. Penelitian tentang keadaan para perawi hadis untuk kemudian melakukan penelitian dan melakukan atau memberi penilaian secara objektif dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga agar hasil penelitian para ulama tersebut dapat dikodifikasi dan dijadikanlah satu dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu syarat-syarat penjarah dan pentakdil. Syarat yang pertama yaitu berilmu. Di sini perawi harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, khususnya yang berkontraksi dengan ilmu hadis. Hal ini terjadi karena tanpa ilmu mustahil bagi para penjarah dan pentakdil dapat menyampaikan tuduhannya
jika tidak berilmu. Oleh karena itu, ilmu sangat berarti dan sangat penting bagi penjarah dan pentakdir. Yang kedua, syaratnya yaitu takwa. Seorang penjarah dan pentakdir harus dalam keadaan takut pada Allah, karena akan sangat tidak baik jika penjarah dan pentakdir tidak meyakini keadaan Sang Pencipta. Syarat yang ketiga yaitu wara'. Adapun pengertian wara' di sini adalah orang yang selalu menjauh dari perbuatan maksiat. Penjarah dan pentakdir harus selalu menghindari perbuatan dan sifat maksiat agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat yaitu jujur. Jujur di sini penjarah dan pentakdir harus selalu berlaku jujur baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Yang dalam memberi persaksian si fulan agar orang yang menjarah tidak hanya ingin menjatuhkan orang yang tidak disukai saja. Syarat yang kelima yaitu jauh dari fanatik golongan. Maksudnya adalah penjarah dan pentakdir tetap mempertahankan atau memberi persaksian menurut sekte yang dianut mereka dan tidak menurut arogansi masing-masing sekte dari perawi hadis lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, syaratnya adalah mengetahui sebab-sebab menjarah dan mentakdir. Adapun yang dimaksud dengan hal ini adalah di sini dimaksudkan agar penjarah dan pentakdir tidak semena-mena dalam menjarah dan mentakdir si fulan. Oleh karena itu, dalam menentukan penjarah dan pentakdir tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan harus sesuai dengan syariat hukum agama yang berlandaskan pada hadis dan Al-Quran. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu tingkatan-tingkatan ilmu jarh dan takdir. Poin yang pertama, tingkatan ilmu jarh. Tingkatan pertama menunjukkan adanya kelemahan dan tingkatan pertama inilah yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh. Contohnya seperti kalimat layyinul badis, lemah hadisnya, dan fi bi'i maqal, dirinya diperbincangkan. Yang tingkatan kedua yaitu menunjukkan adanya perlemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan hujjah. Contohnya seperti kalimat fulan tidak boleh dijadikan hujjah atau dhaif. Tingkatan ketiga yaitu menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh sama sekali ditulis hadisnya. Contohnya seperti kalimat fulan dhaif jiddan atau dhaif sekali, tidak ditulis hadisnya, dikecualikan untuk Ibnu Ma'in bahwasanya ungkapan lasa biyakin sebagai petunjuk hadis perawi itu sedikit. Tingkatan yang keempat menunjukkan tuduhan adanya dusta, pemalsuan hadis. Contohnya seperti fulan muttabalin bil kadhib, atau dituduh berdusta, atau dituduh memalsukan hadis. Tingkatan yang kelima yaitu menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. Contohnya seperti kadzab, kalimat tukang dusta, atau yakzim, dia berbohong, dan yadi' ali, dia memalsukan hadis. Dan tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan yang keenam. Adapun tingkatan yang keenam ini menunjukkan adanya dusta yang berlebihan dan ini merupakan seburuk-buruk dari tingkatan yang lainnya. Contohnya seperti kalimat fulan orang yang paling pembohong atau ia adalah puncak dalam kedustaan. Poin yang selanjutnya yaitu tingkatan at-takdir. Tingkatan pertama menunjukkan atau menggunakan bentuk superlatif atau ungkapan-ungkapan dalam pentaklilannya. Contohnya seperti fulan kepadanyalah puncak ketepatan dalam periwayatan, atau bisa juga dengan kalimat fulan yang paling kuat hafalan dan ingatannya. Tingkatan yang kedua yaitu dengan menyebut sifat yang menguatkan kesikohannya.
keadilannya, ketepatan periwayatannya, baik lafaz maupun maknanya. Contoh kalimatnya seperti siqotun siqoh, siqotun sabat, dan terpercaya atau makmum. Tingkatan yang ketiga yaitu menunjukkan pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal-hal di atas. Contohnya sikoh, sabat, atau hafiz. Tingkatan yang keempat yaitu menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitiannya. Contohnya seperti sabado, makmum atau dapat dipercaya, dan la ba'sa bihi atau tidak mengapa dengannya. Tingkatan yang kelima yaitu yang tidak menunjukkan adanya pensikohan atau celaan. Contohnya seperti fulan syekh atau fulan seorang syekh, dan basanul badis atau baik hadisnya. Dan tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan yang keenam. Tingkatan yang keenam ini tingkatan yang isyaratnya mendekati celaan atau jar. Contohnya seperti kalimat hadisnya lumayan, dan yaktabu badi' subuh atau ditulis hadisnya. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi karena realitanya kita di sini sama-sama belajar untuk berubah menjadi yang lebih baik. Untuk itu, apabila terdapat banyak kesalahan kata, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.